Kisah ini mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Rudy. Rudy sering dihina dan difitnah oleh orang-orang di sekitarnya karena status sosialnya yang rendah. Suatu hari, saat menjelajahi hutan, Rudy menemukan seekor ular besar yang bisa berbicara dan inilah yang terjadi di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat. Hiduplah seorang pemuda bernama Rudy. Desa itu dikenal dengan keindahan alamnya, namun kehidupan di sana tidaklah mudah. Rudy, dengan rambut hitam legam dan mata yang penuh harapan, adalah anak bungsu dari keluarga miskin. Setiap hari, ia membantu orang tuanya bertani di ladang kecil yang mereka miliki. Meskipun kerja keras mereka tidak pernah sebanding dengan hasil yang didapat, Rudy selalu berusaha untuk tetap optimis. Namun, kehidupan Rudy tidak hanya dipenuhi dengan kerja keras. Di sekolah, ia sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. "Anak miskin!" teriak salah satu teman sekelasnya saat Rudy terlambat datang ke sekolah karena harus membantu ibunya mengangkut sayuran ke pasar. Rudy hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Setiap hinaan seperti itu semakin menambah beban di hatinya. Di desanya, status sosial sangat menentukan bagaimana seseorang diperlakukan. Mereka yang kaya dan memiliki tanah luas akan dipuja-puja, sementara yang miskin seperti Rudy sering dianggap remeh. Tak jarang, ia mendengar bisikan orang-orang dewasa yang meremehkannya. "Anak itu takkan pernah sukses," kata mereka sambil tertawa sinis. Rudy berusaha untuk tidak mendengarkan, tetapi kata-kata itu terus menghantuinya. Malam hari, setelah seharian bekerja di ladang, Rudy sering duduk sendirian di tepi sungai kecil yang mengalir di dekat rumahnya. Ia memandang air yang mengalir, deras sambil memikirkan impian-impian besarnya. Ia ingin menjadi seseorang yang dihormati dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, ia berjanji untuk mengubah nasibnya suatu hari nanti. Suatu malam, saat bintang-bintang bersinar cerah di langit, Rudy merasakan kerinduan yang mendalam terhadap sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan sehari-hari. Ia ingin menemukan makna hidupnya dan membuktikan kepada dunia bahwa ia lebih dari sekadar anak miskin. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk menjelajahi hutan di dekat desanya pada keesokan harinya. Keesokan harinya, Rudy bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa bekal seadanya sebelum berangkat ke hutan. Saat melangkah masuk ke dalam hutan lebat itu, rasa takut dan kegembiraan bercampur aduk dalam dirinya. Suara burung berkicau dan angin berdesir membuat suasana terasa magis. Rudy berjalan lebih dalam ke dalam hutan, menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia berharap menemukan sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Sebuah petualangan yang akan membawanya jauh dari hinaan dan fitnah yang selama ini membelenggu hidupnya. Tanpa disadari, langkahnya membawa Rudy menuju sebuah tempat tersembunyi, di mana pohon-pohon besar menjulang tinggi dan cahaya matahari menyinari tanah dengan indahnya. Di sanalah petualangan baru dimulai, di tempat yang akan mempertemukannya dengan sesuatu yang tak terduga. Seekor ular besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan, Rudy melangkah lebih dekat, ke arah suara aneh yang ia dengar dari balik semak-semak. Dia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sebuah momen penting yang akan membawanya pada perjalanan menuju penemuan diri dan harapan baru. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rudy merasa semangatnya mulai tumbuh, kenyataan di desanya tidak berubah. Setiap kali ia melangkah ke sekolah, rasa cemas menyelimuti hatinya. Teman-teman sekelasnya masih melontarkan hinaan yang sama, dan Rudy merasa seolah-olah dikelilingi oleh bayang-bayang ketidakadilan. Suatu pagi, saat Rudy sedang duduk di bangku sekolah, ia mendengar bisikan di belakangnya. "Lihat anak itu, dia pasti mencuri uang dari orang tuanya untuk beli buku." Salah satu teman sekelasnya berkomentar dengan nada mengejek. Rudy menoleh dan melihat beberapa anak lainnya tertawa. Ia berusaha untuk tidak peduli, tetapi hatinya terasa hancur. Bagaimana bisa mereka begitu kejam? Kejadian itu hanya satu dari sekian banyak hinaan yang harus ia hadapi. Rudy berusaha keras untuk tetap fokus pada pelajaran, tetapi setiap kali ia mendengar tawa mereka, rasa percaya dirinya semakin pudar.
Ia merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar dan bersahabat justru menjadi arena perundungan. Di luar sekolah, situasi tidak jauh berbeda. Ketika ia berjalan pulang, Rudy sering mendengar bisikan orang dewasa yang meremehkannya. "Anak itu pasti tidak akan berhasil dalam hidup," kata seorang tetangga sambil menunjuk ke arahnya. Rudy hanya bisa menundukkan kepala dan mempercepat langkahnya. Ia merasa seperti beban bagi keluarganya, seorang pemuda yang tidak bisa memberikan harapan atau kebanggaan. Suatu hari, saat Rudy sedang membantu ibunya di pasar, sebuah insiden terjadi yang membuat hidupnya semakin sulit. Seorang pedagang sayur mengklaim bahwa Rudy telah mencuri beberapa buah dari lapaknya. "Aku melihatnya. Dia mengambil 2 tomat tanpa membayar," teriak pedagang itu dengan marah. Semua mata tertuju pada Rudy, dan rasa malu menyelimuti dirinya. Rudy berusaha menjelaskan bahwa ia tidak melakukan hal tersebut, tetapi suaranya tenggelam dalam kerumunan yang sudah terlanjur percaya pada fitnah itu. "Dia memang anak miskin. Pasti dia mencuri karena butuh uang," teriak salah satu orang dewasa di kerumunan. Hati Rudy hancur ketika melihat tatapan penuh kebencian dari orang-orang yang sebelumnya ia anggap sebagai tetangga baik. Setelah insiden itu, hidup Rudy semakin berat. Ia merasa terasing bukan hanya dari teman-temannya, tetapi juga dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasakan tatapan curiga dan bisikan-bisikan jahat yang mengikuti langkahnya. Dalam benaknya, timbul pertanyaan, "Mengapa aku harus mengalami semua ini?" Malam harinya, Rudy duduk sendirian di kamarnya, dengan pikiran yang berkecamuk. Ia merasa putus asa dan bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Terjebak dalam lingkaran hinaan dan fitnah tanpa akhir, dalam momen kesedihan itu, ia mengingat kembali impian-impian besarnya. Mimpi untuk menjadi seseorang yang dihormati. Dengan air mata mengalir di pipinya, Rudy berdoa kepada Tuhan agar diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi semua cobaan ini. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa ia lebih dari sekadar label anak miskin. Namun bagaimana caranya? Dalam kegelapan malam itu, harapan tampak semakin samar. Keesokan harinya saat Rudy berjalan menuju hutan untuk mencari ketenangan, setelah semua kejadian tersebut, perasaannya campur aduk antara putus asa dan harapan akan sesuatu yang lebih baik. Tanpa disadari, langkahnya membawa dia lebih dekat kepada takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah pertemuan tak terduga dengan makhluk misterius yang akan memberikan kesempatan kedua dalam hidupnya. Dengan semangat baru yang lahir, dari rasa sakit dan keputusasaan, Rudy melangkah lebih jauh ke dalam hutan lebat itu, tempat di mana harapan dan keajaiban menantinya di balik pepohonan rimbun dan cahaya matahari yang menembus celah-celah dedaunan. Setelah melewati hari-hari yang penuh dengan hinaan dan fitnah, Rudy merasa seolah-olah hidupnya terjebak dalam kegelapan. Namun, saat ia melangkah ke dalam hutan lebat itu, ada secercah harapan yang mulai muncul di hatinya. Hutan yang selama ini ia anggap menakutkan kini terasa seperti tempat pelarian dari segala masalah yang membelenggunya. Suara gemerisik daun dan kicauan burung memberikan ketenangan yang sangat ia butuhkan. Rudy menyusuri jalan setapak yang dipenuhi akar pohon dan dedaunan, merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Ia berusaha untuk melupakan semua hinaan yang pernah ia terima, membiarkan pikirannya melayang jauh dari desanya. Dalam benaknya, ia membayangkan kehidupan yang lebih baik, hidup di mana ia dihargai dan dicintai. Setelah berjalan cukup jauh, Rudy tiba di sebuah clearing, area terbuka, yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Di tengah clearing itu, ada sebuah batu besar yang tampak seperti altar alami. Rudy merasa tertarik untuk mendekat dan duduk di atas batu itu. Saat ia duduk, tiba-tiba suasana hutan berubah. Suara burung berhenti berkicau, dan angin seolah berhenti berhembus. Tiba-tiba, Rudy merasakan getaran di tanah di bawahnya. Ia melihat ke arah semak-semak di seberang clearing, dan terkejut saat melihat sesuatu bergerak. Dari balik semak-semak, itu muncul seekor ular besar dengan sisik berkilau seperti permata. Ular itu memiliki warna hijau tua dengan corak emas yang indah, dan matanya bersinar cemerlang. Rudy tertegun, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Ular itu tampak berbeda dari ular biasa. Ada sesuatu yang magis tentangnya. Saat ular itu mendekat, Rudy merasakan ketegangan dan rasa takut bercampur aduk dalam dirinya. Namun, alih-alih melarikan diri, ia merasa terpesona oleh kehadiran makhluk tersebut. "Jangan takut," suara lembut namun kuat terdengar dari ular itu. Rudy hampir tidak percaya bahwa ular bisa berbicara. "Aku adalah naga suci, penjaga hutan ini. Aku telah mengamati perjalananmu." Rudy terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata ular tersebut. "Mengamati? Kenapa? Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Naga suci mengangguk pelan. "Aku melihat semua hinaan dan fitnah yang kau terima. Aku tahu betapa berat beban yang kau pikul sebagai anak miskin di desamu. Namun, aku juga melihat harapan dalam dirimu, keinginan untuk mengubah nasibmu." Rudy merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata naga suci. Apakah mungkin ada makhluk seperti ini yang peduli padanya? Tapi, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya seorang pemuda biasa, jawabnya penuh keraguan. Naga suci tersenyum bijaksana. Setiap orang memiliki potensi luar biasa dalam diri mereka, Rudy. Jika kau mau, aku bisa membantumu mengubah hidupmu, memberikanmu kesempatan untuk meraih impianmu. Rudy merasa jantungnya berdebar kencang. Kesempatan untuk mengubah hidupnya? Ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan keraguannya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan penuh harapan. "Pertama-tama, kau harus memilih apa yang kau inginkan," jawab naga suci dengan serius. "Kekayaan, kekuasaan, atau mungkin sesuatu yang lebih berarti. Ingatlah bahwa setiap keinginan memiliki konsekuensinya sendiri." Rudy merenungkan kata-kata naga suci. Dalam benaknya, ia mulai membayangkan berbagai kemungkinan, kekayaan untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa ia lebih dari sekadar anak miskin, atau kekuasaan untuk mendapatkan penghormatan dari orang-orang di desanya. Namun di sudut hatinya, ia juga merindukan kebahagiaan sederhana, hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. "Aku ingin dihargai dan dicintai." Akhirnya Rudy menjawab dengan suara lembut namun tegas. Naga suci mengangguk memahami keputusan Rudy. "Baiklah, jika itu keinginanmu, maka aku akan membantumu mencapainya. Namun ingatlah, jalan ini tidak akan mudah dan akan ada tantangan di depan." Dengan semangat baru membara dalam dirinya, Rudy siap menghadapi apapun demi mencapai impiannya. Ia menatap naga suci dengan penuh harapan dan tekad, tanpa menyadari bahwa pertemuan ini adalah awal dari sebuah perjalanan luar biasa. Sebuah perjalanan menuju penemuan diri dan harapan baru yang tak terduga. Saat naga suci mulai melingkari, Rudy dengan lembut, sebuah cahaya terang, menyelimuti mereka berdua. Sebuah tanda bahwa kehidupan Rudy akan segera berubah selamanya. Setelah pertemuan yang mengubah hidupnya dengan naga suci, Rudy pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersemangat dan penuh harapan. Tetapi di sisi lain, ada rasa takut yang menyelimuti hatinya. Apa yang akan terjadi? Selanjutnya, apakah keinginannya benar-benar akan terwujud? Dan yang lebih penting, apakah ia siap menghadapi konsekuensi dari keinginannya? Hari-hari berlalu, dan Rudy tidak bisa berhenti memikirkan tawaran naga suci. Ia berusaha untuk menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasa, tetapi setiap kali ia melihat teman-teman sekelasnya tertawa dan bermain, rasa cemburu dan ketidakpuasan mulai menggerogoti hatinya. Ia ingin menjadi bagian dari mereka, bukan sebagai objek ejekan, tetapi sebagai teman sejati. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Rudy memutuskan untuk kembali ke clearing tempat ia bertemu naga suci. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk mengambil langkah pertama dalam mengubah hidupnya. Dengan langkah mantap, ia memasuki hutan yang kini terasa lebih akrab baginya. Ketika tiba di clearing, Rudy menemukan naga suci sudah menunggu di sana. "Selamat datang kembali, Rudy," kata ular besar itu dengan suara lembutnya. "Apakah kau sudah siap untuk mengubah nasibmu?" Rudy mengangguk dengan penuh keyakinan. "Ya, saya siap."
Saya ingin meminta kekayaan agar saya bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa saya lebih dari sekadar anak miskin. Naga suci tersenyum bijaksana. Kekayaan adalah keinginan yang kuat. Namun ingatlah, dengan kekayaan datang tanggung jawab dan konsekuensi. Apakah kau benar-benar yakin? Rudy menegaskan niatnya. Ya, saya ingin menjadi kaya. Dengan gerakan lembut, naga suci mengangkat ekornya dan melingkar di sekitar Rudy. Baiklah, aku akan memberimu kekayaan yang kau inginkan. Namun ingatlah untuk selalu menggunakan kekayaan ini dengan bijak. Dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti Rudy. Ia merasakan getaran luar biasa dalam tubuhnya, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap sejenak. Ketika cahaya itu mereda, Rudy membuka matanya dan terkejut melihat dirinya berdiri di tengah pasar desa. Tetapi kali ini dengan pakaian yang indah dan uang yang melimpah di tangannya. Orang-orang di pasar menatapnya dengan mata lebar penuh takjub. Itu Rudy, anak miskin itu, bisik salah satu pedagang dengan heran. Namun kali ini, bukan hinaan yang mereka lontarkan, melainkan pujian dan rasa ingin tahu. Rudy merasa seperti raja di tengah kerumunan itu. Ia membeli sayuran segar untuk ibunya dan memberikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap kali ia mengeluarkan uang dari kantongnya, senyuman merekah di wajah-wajah mereka yang melihatnya. Rudy merasa bahagia bisa membantu orang lain, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan bahagia itu mulai tergantikan oleh rasa cemas. Meskipun banyak orang kini menghormatinya karena kekayaannya, ia merasakan bahwa hubungan-hubungan baru ini tidak tulus. Beberapa orang mendekatinya hanya untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaannya. Suatu sore, saat Rudy duduk di bangku taman desa sambil menikmati makanan enak yang dibelinya, dua orang pria mendekatinya dengan senyum lebar di wajah mereka. Rudy, kami sangat senang melihatmu sukses. Kami ingin berteman denganmu. Salah satu dari mereka berkata. Rudy merasa senang mendengar kata-kata itu. Tetapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuatnya merasa tidak nyaman. Mereka berbicara manis tentang persahabatan dan kerjasama bisnis. Tetapi Rudy merasakan bahwa niat mereka tidak sepenuhnya tulus. Setelah beberapa hari menikmati kehidupan barunya sebagai orang kaya, Rudy mulai merindukan kehidupan lamanya. Hidup sederhana di mana ia memiliki teman-teman sejati yang menerima dirinya apa adanya. Ia merasa terasing meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Di malam hari setelah pertemuan tersebut, Rudy duduk sendirian di kamarnya dan merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan sejati. Sebaliknya, ia merasa lebih kesepian daripada sebelumnya. Dalam kegelapan malam itu, Rudy teringat pada naga suci dan semua nasihatnya tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari setiap keinginan. Ia mulai mempertanyakan keputusannya untuk meminta kekayaan, apakah ini benar-benar jalan menuju kebahagiaan? Dengan hati penuh keraguan dan rasa bingung, Rudy memutuskan untuk kembali menemui naga suci keesokan harinya. Ia perlu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya dan menemukan cara untuk mencapai kebahagiaan sejati sebelum semuanya terlambat. Saat tidur malam itu, Rudy berharap agar esok hari membawa pencerahan baru baginya, sebuah kesempatan untuk memahami arti sebenarnya dari hidup yang berarti dan bagaimana cara menggunakan kekayaannya dengan bijaksana demi kebaikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Keesokan harinya, Rudy bangun dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia kini memiliki kekayaan yang melimpah, hatinya terasa berat. Ia merindukan kehidupan sederhana yang penuh kehangatan dan persahabatan sejati, bukan sekadar hubungan yang dibangun di atas harta benda. Dengan tekad baru, ia berencana untuk kembali ke clearing tempat ia pertama kali bertemu naga suci. Setelah menyelesaikan pekerjaan di ladang dan membantu ibunya menyiapkan sarapan, Rudy bergegas menuju hutan. Dalam perjalanan, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Apakah ia akan menemukan jawaban yang selama ini dicari? Saat tiba di clearing, Rudy melihat naga suci sudah menunggu di sana, bersinar dalam cahaya matahari pagi. Selamat datang kembali, Rudy, suara lembutnya menggema di udara. Apa yang membawamu kembali ke sini? Rudy menghela napas dalam-dalam.
Aku ingin berbicara tentang kekayaanku. Aku merasa tidak bahagia meskipun semua orang kini menghormati dan memperhatikanku. Naga suci mengangguk dengan bijaksana. Kekayaan memang dapat memberikan banyak hal, tetapi tidak selalu membawa kebahagiaan sejati. Apa yang kau rasakan adalah konsekuensi dari keinginanmu. Aku tidak ingin hidup dalam kesepian. Rudy mengungkapkan dengan penuh emosi. Aku ingin memiliki teman-teman yang tulus. Bukan hanya mereka yang mendekatiku karena uangku. Naga suci memandang Rudy dengan tatapan penuh pengertian. Kau harus menyadari bahwa kekayaanmu bisa menjadi alat untuk membantu orang lain, tetapi juga bisa menarik orang-orang yang tidak tulus. Bagaimana kau menggunakan kekayaan itu akan menentukan nasibmu. Rudy merasa tertegun mendengar kata-kata naga suci. Ia menyadari bahwa ia harus lebih bijak dalam menggunakan kekayaannya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya penuh harap. Mulailah dengan memberi kembali kepada desamu, jawab naga suci. Bantu mereka yang membutuhkan dan tunjukkan bahwa kau peduli pada mereka tanpa mengharapkan imbalan. Dengan cara ini, kau akan menemukan hubungan yang lebih berarti. Dengan semangat baru membara dalam dirinya, Rudy pulang ke desa dan mulai merencanakan langkah-langkah untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Ia mengundang anak-anak desa untuk belajar bersama di rumahnya, memberikan mereka buku-buku dan alat tulis agar mereka bisa belajar dengan baik. Di pasar, Rudy mulai membeli bahan makanan dan membagikannya kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu. Ia juga membantu memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat cuaca buruk, mengajak teman-teman sebayanya untuk bergotong royong. Namun, meskipun niat baiknya tulus, tidak semua orang menerima tindakan Rudy dengan baik. Beberapa orang mulai merasa cemburu dan meragukan niatnya. Dia hanya ingin pamer kekayaannya, bisik salah satu tetangga saat melihat Rudy membantu seorang nenek tua membawa barang-barang belanjaannya. Rudy mendengar bisikan itu, dan hatinya terasa sakit. Ia sudah berusaha keras untuk menunjukkan kebaikan dan kepedulian, tetapi tetap saja ada orang-orang yang tidak percaya padanya. Meskipun demikian, ia tidak menyerah. Setiap hari, Rudy terus berusaha untuk melakukan kebaikan tanpa pamrih. Ia merasa semakin dekat dengan beberapa anak-anak desa yang sering belajar bersamanya. Mereka mulai menghormatinya sebagai kakak dan teman, bukan hanya sebagai orang kaya. Namun, satu malam saat ia sedang duduk di teras rumahnya, Rudy mendengar suara gaduh di luar. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia melihat sekelompok pemuda sedang berkumpul dan berbicara dengan suara keras. Mereka tampak marah dan gelisah. Dia tidak layak mendapatkan semua itu. Kita harus menunjukkan padanya siapa kita, teriak salah satu dari mereka. Rudy merasa ketakutan saat mendengar ancaman itu. Apakah semua upayanya untuk membantu hanya akan berakhir dengan kebencian? Dalam keraguannya, ia teringat pada nasihat naga suci tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari setiap tindakan. Dengan tekad bulat, Rudy memutuskan untuk menghadapi situasi ini dengan keberanian dan kejujuran. Ia berjalan mendekati kerumunan itu dan berkata dengan suara tegas namun tenang. Aku tahu kalian mungkin merasa cemburu atau marah padaku karena kekayaanku, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku di sini bukan untuk merendahkan kalian atau menganggap diri lebih baik. Semua mata tertuju padanya saat ia melanjutkan. Aku ingin berbagi apa yang aku miliki dan membantu kita semua tumbuh bersama sebagai komunitas. Mari kita bekerja sama daripada saling menjatuhkan. Beberapa pemuda tampak terkejut mendengar kata-kata Rudy. Ada keraguan dalam tatapan mereka. Mungkin ada harapan bahwa perubahan bisa terjadi jika mereka mau membuka hati. Rudy tahu bahwa jalan menuju penerimaan tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi tantangan tersebut demi kebahagiaan sejatinya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang di desanya. Dengan semangat baru dan tekad yang kuat, Rudy melangkah maju ke arah masa depan, sebuah perjalanan yang penuh liku-liku, namun syarat makna, Hari-hari berlalu, dan meskipun Rudy berusaha keras untuk membangun hubungan yang tulus dengan orang-orang di desanya, tantangan demi tantangan terus menghampirinya. Meskipun niat baiknya untuk membantu masyarakat tidak pernah pudar, rasa cemburu dan ketidakpercayaan dari beberapa penduduk desa semakin menguat. Rudy merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan. Di satu sisi, ia ingin berbuat baik.
Tetapi di sisi lain, ia menghadapi penolakan dan kebencian. Suatu sore, saat Rudy sedang mengajari anak-anak desa membaca di rumahnya, ia mendengar suara gaduh di luar. Ketika ia melangkah keluar, ia melihat sekelompok pemuda yang sama, yang pernah mengancamnya berkumpul di depan rumahnya. Mereka tampak marah dan berteriak-teriak. "Rudy, kau pikir kau bisa membeli semua orang dengan uangmu? Kami tidak butuh bantuanmu," teriak salah satu dari mereka dengan nada penuh kebencian. Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa situasi ini bisa menjadi sangat buruk. "Tunggu, aku hanya ingin membantu kalian. Aku tidak bermaksud merendahkan siapapun," jawabnya dengan suara tenang, berusaha meredakan ketegangan. Namun kata-katanya hanya memicu kemarahan lebih lanjut. "Kau hanya ingin menunjukkan betapa kayanya dirimu. Kami tidak butuh belas kasihan dari orang sepertimu," teriak pemuda lainnya. Rudy merasa terjebak antara keinginan untuk membela dirinya dan rasa takut akan konflik yang semakin membesar. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera menanggapi situasi ini dengan bijaksana, semuanya bisa berakhir dengan kekacauan yang lebih besar. Dalam hatinya, ia merindukan kehadiran naga suci, makhluk yang memberinya harapan dan kekuatan. Dengan keberanian yang tersisa, Rudy melangkah maju dan berkata, "Aku tidak ingin menjadi musuh kalian. Aku ingin kita semua bekerja sama untuk membangun desa ini menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita bicarakan apa yang sebenarnya kalian rasakan." Tetapi penduduk desa itu tidak mau mendengarkan. Mereka terus-menerus melontarkan kata-kata kasar dan hinaan tanpa henti. Rudy merasa putus asa. Semua usahanya untuk berbuat baik seolah sia-sia di hadapan kebencian yang mengakar kuat. Situasi semakin memanas ketika salah satu pemuda itu mendorong Rudy dengan keras. "Kami tidak ingin bantuanmu. Pergi saja dari sini," teriaknya sambil menunjuk ke arah pintu keluar rumah Rudy. Rudy merasa marah dan sedih sekaligus. Ia tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Ia hanya ingin membantu. Namun saat melihat kemarahan di wajah-wajah mereka, ia menyadari bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk mengubah pikiran mereka saat ini. Dalam momen tersebut, Rudy teringat pada nasihat naga suci tentang kekuatan sejati yang datang dari dalam diri sendiri. Ia harus menunjukkan keberanian dan keteguhan hati. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk komunitasnya. "Aku akan pergi," Rudy akhirnya berkata dengan tegas. "Tapi ingatlah bahwa aku akan selalu ada di sini jika kalian membutuhkan bantuan atau ingin berbicara." Dengan langkah mantap, Rudy meninggalkan kerumunan itu dan kembali ke rumahnya. Di dalam hatinya, ia merasa hancur. Semua usaha baiknya tampaknya sia-sia. Namun, ia tahu bahwa ia harus tetap teguh pada prinsip-prinsipnya. Bahwa kebaikan adalah pilihan yang harus diperjuangkan meskipun harus menghadapi tantangan. Malam itu, Rudy duduk sendirian di kamarnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bingung dan putus asa. Apakah semua ini layak diperjuangkan? Apakah ada harapan bagi dirinya dan desanya? Saat gelap malam menyelimuti desa, tiba-tiba ada suara lembut di telinganya. Suara yang sudah lama dinantikan. "Rudy," suara naga suci terdengar jelas di pikirannya. "Jangan biarkan kebencian orang lain menghentikan langkahmu." Rudy terkejut mendengar suara itu dan segera menatap ke arah jendela. "Naga suci, apakah kau benar-benar ada di sini?" tanyanya penuh harap. "Ya," jawab naga suci dengan tenang. "Aku selalu ada bersamamu, memberi dukungan dan bimbingan ketika kau membutuhkannya." Rudy merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya saat mendengar kata-kata naga suci. "Aku merasa putus asa," ungkapnya dengan suara pelan. "Semua usaha baikku seolah sia-sia." "Setiap perjuangan memiliki makna," naga suci menjelaskan. "Kau sedang menjalani ujian untuk menemukan kekuatan sejati dalam dirimu. Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam." Dengan setiap kata naga suci, Rudy merasa beban di pundaknya mulai berkurang sedikit demi sedikit.
Ia menyadari bahwa meskipun jalannya penuh rintangan, ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Teruslah berjuang, lanjut naga suci. Akan ada saatnya ketika kebaikanmu akan terlihat oleh orang-orang di sekitarmu. Dengan semangat baru membara dalam dirinya, Rudy bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Konflik yang akan menguji keberanian dan keteguhannya lebih jauh lagi sebelum akhirnya membawa dia pada pencerahan sejati tentang arti kehidupan dan hubungan antar manusia. Hari-hari setelah pertemuan dengan naga suci membawa Rudy ke dalam keadaan yang lebih tenang, tetapi ketegangan di desanya masih terasa. Meskipun ia berusaha untuk tetap positif dan melanjutkan niat baiknya, kerumunan pemuda yang marah itu terus mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang. Rudy tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia harus mengambil tindakan untuk membuktikan bahwa kebaikan dan kejujuran dapat mengalahkan kebencian. Suatu sore, saat Rudy sedang membantu anak-anak belajar di rumahnya, ia mendengar suara gaduh di luar. Ia melangkah keluar dan melihat sekelompok pemuda yang sama berkumpul di depan rumahnya. Kali ini, mereka tampak lebih marah daripada sebelumnya. "Rudy, kami sudah muak dengan semua ini. Kau pikir kau bisa terus-menerus berpura-pura baik sementara kami tahu siapa dirimu yang sebenarnya?" Teriak salah satu dari mereka. Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang. "Tunggu. Aku tidak bermaksud merendahkan siapapun. Aku hanya ingin membantu," jawabnya dengan penuh ketenangan. Namun, kata-kata Rudy hanya memicu kemarahan lebih lanjut. "Kami tidak butuh bantuanmu. Kau hanya mencari perhatian," teriak pemuda lainnya. Rudy merasa putus asa, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan keberaniannya. "Jika kalian merasa seperti itu, mari kita bicarakan ini secara terbuka. Aku tidak ingin ada kebencian di antara kita," ajaknya. Salah satu pemuda dengan wajah marah maju selangkah dan berkata, "Kami tidak mau bicara. Kami ingin melihatmu pergi dari desa ini." Rudy merasa tertegun. Ia telah berusaha keras untuk membantu mereka dan membangun hubungan yang lebih baik, tetapi semua usaha itu tampaknya sia-sia. Namun, ia tahu bahwa melawan mereka dengan kemarahan hanya akan memperburuk keadaan. "Aku tidak akan pergi," Rudy menjawab dengan tegas. "Aku akan tetap di sini untuk membantu desa ini, bahkan jika kalian tidak menyukai kehadiranku." Mendengar kata-kata itu, kerumunan mulai berteriak dan mengancam. Rudy bisa merasakan ketegangan meningkat. Ini bisa menjadi konfrontasi fisik yang berbahaya. Dalam momen tersebut, ia teringat pada naga suci dan semua pelajaran yang telah ia terima. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Rudy melangkah maju dan berkata, "Jika kalian ingin menyerangku karena niat baikku, silakan lakukan. Tapi ingatlah bahwa aku tidak akan pernah membenci kalian atau membalas dendam." Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada Rudy yang berdiri tegak meskipun dalam keadaan terancam. Beberapa pemuda tampak ragu-ragu. Mungkin mereka tidak mengharapkan Rudy untuk bersikap sekuat itu. "Jika kalian ingin tahu siapa diriku yang sebenarnya," lanjut Rudy, "aku adalah anak dari orang tua miskin yang bekerja keras setiap hari tanpa pernah mengeluh. Aku ingin membantu agar kita semua bisa hidup lebih baik bersama-sama." Satu demi satu, kerumunan mulai tenang. Mereka mendengarkan kata-kata Rudy dengan seksama. Mungkin ada sedikit rasa penyesalan di antara mereka. Rasa penyesalan karena telah menilai Rudy hanya dari status sosialnya. "Jangan biarkan kebencian menghalangi kita," Rudy melanjutkan dengan penuh keyakinan. "Kita semua memiliki impian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita bekerja sama untuk mencapainya." Setelah beberapa detik hening yang terasa, seperti selamanya, salah satu pemuda dari kerumunan itu akhirnya berbicara. "Mungkin kami terlalu cepat menilai dirimu," katanya pelan. "Kami cemburu karena kau bisa melakukan hal-hal yang kami tidak bisa." Rudy merasakan harapan baru muncul di dalam hatinya. "Kita semua memiliki potensi untuk melakukan hal-hal hebat," jawabnya lembut. "Mari kita saling mendukung dan belajar dari satu sama lain." Dengan langkah mantap, Rudy mendekati pemuda itu dan mengulurkan tangannya sebagai tanda persahabatan.
Beberapa orang di kerumunan mulai mengikuti jejaknya. Mereka juga mengulurkan tangan sebagai tanda pengertian dan rekonsiliasi. Namun, di tengah momen itu, seorang pemuda lain masih terlihat marah dan skeptis. "Ini semua omong kosong, kau hanya berpura-pura baik," teriaknya sambil menatap tajam ke arah Rudy. Rudy merasakan ketegangan kembali meningkat saat pemuda itu melangkah maju dengan sikap agresif. Dalam sekejap, suasana kembali memanas, konflik ini belum sepenuhnya reda. "Aku tidak berpura-pura," jawab Rudy dengan tegas namun tenang. "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kebaikan bisa mengubah segalanya." Saat ketegangan semakin meningkat dan kerumunan mulai terbagi antara mereka yang mendukung Rudy dan mereka yang masih skeptis, Rudy tahu bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan keberanian sejatinya, sebuah momen penting yang akan menentukan arah hidupnya dan komunitasnya. Dengan semangat baru dan tekad bulat di dalam hati, Rudy bersiap menghadapi puncak konflik ini. Sebuah ujian terakhir sebelum ia menemukan jalan menuju penemuan diri dan harapan baru bagi dirinya sendiri serta desanya. Ketegangan di udara semakin terasa saat Rudy berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh orang-orang yang terbelah antara dukungan dan kebencian. Ia tahu bahwa momen ini adalah puncak dari semua perjuangannya, saat di mana ia harus menunjukkan keberanian dan keteguhannya untuk memperjuangkan kebaikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh desa. "Jika kalian ingin menyerangku, lakukanlah," Rudy berkata dengan suara tegas, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Tapi ingatlah, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita semua di sini untuk mencari kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Salah satu pemuda yang paling marah, Dika, melangkah maju dengan tatapan penuh kemarahan. "Kau pikir kau bisa mengubah kami hanya dengan kata-kata manis? Kami sudah muak dengan semua ini. Kau hanya anak miskin yang kini berpura-pura kaya," teriaknya. Rudy merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Dika berbicara dari tempat cemburu dan ketidakpuasan. "Aku bukan ingin berpura-pura," jawab Rudy dengan tenang. "Aku hanya ingin berbagi apa yang aku miliki dan membantu kita semua tumbuh bersama." Dika tidak terpengaruh. "Kami tidak butuh bantuanmu. Kami bisa mengurus diri sendiri," ia melanjutkan dengan nada menantang. Rudy merasa putus asa, tetapi ia tidak bisa menyerah. Kita semua memiliki potensi untuk saling membantu. Jika kita bersatu, kita bisa mencapai lebih banyak daripada jika kita terpisah. Suaranya mulai bergetar, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. Di tengah kerumunan, beberapa orang mulai berbisik satu sama lain. Ada tanda-tanda keraguan di wajah mereka. Mungkin mereka mulai mempertimbangkan kata-kata Rudy. Namun, Dika masih bersikeras. "Kau hanya ingin terlihat baik di depan kami. Kami tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Mendengar itu, Rudy merasakan kemarahan membara dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus menunjukkan kepada mereka siapa dirinya sebenarnya, bukan hanya sebagai anak miskin atau orang kaya, tetapi sebagai seseorang yang peduli pada komunitasnya. "Dika," Rudy memanggilnya dengan tegas. "Aku tahu kau merasa terancam oleh perubahan ini, tapi ingatlah bahwa aku tidak datang ke sini untuk mengambil apapun darimu. Aku ingin memberikan sesuatu, harapan dan kesempatan bagi kita semua." Rudy melangkah lebih dekat ke Dika dan menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Apa kau benar-benar ingin hidup dalam kebencian? Atau kau mau mencoba sesuatu yang berbeda, sebuah jalan menuju persatuan dan saling pengertian?" Dika terdiam sejenak, tampak bingung oleh kata-kata Rudy. Kerumunan juga mulai terdiam, seolah-olah mereka sedang merenungkan apa yang baru saja dikatakan. "Jika kita terus saling membenci," lanjut Rudy, "kita tidak akan pernah maju sebagai komunitas. Mari kita gunakan kekuatan kita untuk membangun sesuatu yang lebih baik daripada sekadar bertengkar." Beberapa orang mulai mengangguk setuju. Mungkin ada harapan bahwa mereka bisa menemukan jalan keluar dari konflik ini. Namun Dika masih tampak ragu-ragu. "Jadi, apa yang kau tawarkan?" tanyanya skeptis. "Ayo kita adakan pertemuan desa," jawab
Rudy dengan semangat baru. Mari kita bicarakan masalah-masalah yang ada dan cari solusi bersama-sama. Kita semua memiliki suara, dan semua orang berhak didengar. Dika terlihat bingung. Mungkin dia tidak mengharapkan jawaban itu. Dan jika kami tidak setuju denganmu, tanyanya lagi. Jika ada perbedaan pendapat, kita akan membahasnya dengan kepala dingin, jawab Rudy tegas. Tidak ada lagi kebencian atau kekerasan, hanya diskusi terbuka tentang bagaimana kita bisa saling membantu. Suasana di sekitar mereka mulai berubah. Beberapa orang di kerumunan tampak lebih terbuka terhadap ide tersebut. Perlahan-lahan Dika mengangguk meskipun masih terlihat skeptis. Baiklah, katanya akhirnya, aku akan memberi kesempatan pada ide itu. Dengan keputusan itu, suasana mulai mencair sedikit demi sedikit. Rudy merasa lega. Mungkin ada harapan setelah semua ini. Setelah pertemuan itu selesai dan kerumunan mulai bubar, Rudy merasakan beban berat di pundaknya sedikit berkurang. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebelum semua orang benar-benar menerima satu sama lain. Malam itu saat ia kembali ke rumahnya, Rudy merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi musuh secara fisik, tetapi juga tentang menghadapi ketidakpastian dan kebencian dengan cinta dan pengertian. Dalam hati, ia berjanji untuk terus berjuang demi desanya, untuk menciptakan masa depan di mana setiap orang dapat hidup dalam harmoni dan saling menghormati tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka. Dengan semangat baru membara dalam dirinya dan harapan akan masa depan yang lebih baik, Rudy bersiap menghadapi langkah selanjutnya dalam perjalanannya, sebuah perjalanan menuju penemuan diri dan harapan baru bagi dirinya sendiri serta komunitas yang dicintainya. Hari-hari setelah pertemuan desa itu membawa perubahan yang signifikan di desa Rudy. Meskipun tidak semua orang sepakat dengan ide-idenya, banyak yang mulai terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Rudy merasa semangatnya kembali membara. Ia melihat secercah harapan di wajah-wajah orang-orang yang sebelumnya menolak kehadirannya. Rudy mengorganisir pertemuan rutin di balai desa, di mana setiap orang bisa berbicara tentang masalah yang mereka hadapi dan mencari jalan keluar bersama. Ia mengundang semua penduduk desa, tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka. Dalam setiap pertemuan, Rudy berusaha menciptakan suasana yang aman dan penuh pengertian, di mana setiap suara didengar dan dihargai. Suatu malam, saat pertemuan berlangsung, seorang ibu muda bernama Sari berdiri dan berbicara tentang kesulitan yang dihadapinya. Kami tidak memiliki cukup air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, katanya dengan suara bergetar. Anak-anak kami sering sakit karena kualitas air yang buruk. Mendengar itu, Rudy merasa hatinya tergerak. Ia tahu bahwa masalah ini harus segera ditangani. Mari kita cari solusi untuk masalah ini, ujarnya dengan semangat. Kita bisa bekerja sama untuk mendapatkan akses ke sumber air bersih. Beberapa penduduk desa mulai memberikan ide-ide mereka tentang cara mengatasi masalah tersebut. Ada yang menyarankan untuk menggali sumur baru, sementara yang lain mengusulkan untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat agar bisa mendapatkan bantuan. Rudy merasa bangga melihat bagaimana masyarakatnya mulai bersatu dan saling mendukung satu sama lain. Setiap pertemuan semakin memperkuat rasa kebersamaan di antara mereka. Ia menyadari bahwa kebaikan yang ia tanam mulai berbuah, hubungan yang lebih baik antara penduduk desa, dan rasa saling menghormati mulai tumbuh. Namun, meskipun banyak kemajuan telah dicapai, masih ada beberapa orang yang skeptis. Dika, meskipun sudah setuju untuk memberi kesempatan pada Rudy, masih sering mempertanyakan niat baiknya. Suatu malam, ketika Rudy sedang berbicara tentang rencana pembangunan sumur baru, Dika berdiri dan berkata, "Tapi apa jaminan bahwa kau tidak akan mengecewakan kami lagi? Kami sudah terlalu sering ditipu." Rudy menatap Dika dengan penuh pengertian. "Aku tidak bisa menjamin bahwa semuanya akan sempurna," jawabnya lembut. "Tapi aku berjanji akan selalu jujur dan transparan dalam setiap langkah yang kita ambil bersama. Kita harus saling percaya jika kita ingin maju." Dika terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan.
Mungkin ia mulai melihat bahwa Rudy bukanlah musuhnya. Sebaliknya, ia adalah seseorang yang berjuang untuk kebaikan bersama. Seiring waktu berlalu, proyek pembangunan sumur baru dimulai. Rudy memimpin tim sukarelawan dari desa untuk menggali sumur dan memastikan bahwa semua orang terlibat dalam proses tersebut. Mereka bekerja keras di bawah terik matahari, menggali tanah dan membangun struktur sumur dengan semangat. Selama proses itu, Rudy melihat bagaimana hubungan antar penduduk desa semakin kuat. Mereka saling membantu satu sama lain, anak-anak. Membantu orang dewasa membawa air dan bahan bangunan, sementara para ibu menyiapkan makanan bagi para pekerja. Semua orang bersatu demi tujuan yang sama. Mendapatkan akses ke air bersih, ketika sumur akhirnya selesai dibangun, dan air bersih mulai mengalir dari dalamnya, sorak-sorai kegembiraan memenuhi udara desa. Rudy merasa haru melihat semua orang berkumpul, merayakan pencapaian ini bersama-sama. Ini adalah hasil kerja keras kita semua. Teriak Rudy dengan penuh semangat saat ia berdiri di depan kerumunan. Kita telah membuktikan bahwa ketika kita bersatu, kita bisa mencapai hal-hal besar. Dika juga berdiri di antara kerumunan tersebut. Terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tersenyum lebar saat melihat kebahagiaan di wajah-wajah tetangganya. Mungkin ia mulai memahami arti sejati dari persatuan dan kerjasama. Setelah perayaan selesai, Rudy merasakan beban berat di pundaknya mulai berkurang. Ia tahu bahwa meskipun masih ada tantangan di depan, langkah-langkah kecil ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah perjalanan menuju kebangkitan masyarakatnya. Malam itu, saat ia duduk sendirian di teras rumahnya, Rudy merenungkan semua yang telah terjadi sejak pertemuan pertama dengan naga suci hingga saat ini. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah tentang semua orang di desanya. Tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung dan tumbuh bersama sebagai komunitas. Dengan semangat baru dan harapan akan masa depan yang lebih baik, Rudy bersiap menghadapi langkah selanjutnya dalam perjalanannya. Sebuah perjalanan menuju penemuan diri dan harapan baru bagi dirinya sendiri, serta komunitas yang dicintainya. Ia tahu bahwa bersama-sama mereka bisa menciptakan perubahan nyata, sebuah kehidupan di mana setiap orang merasa dihargai dan dicintai tanpa memandang latar belakang mereka. Hari-hari berlalu setelah keberhasilan pembangunan sumur baru, dan desa Rudy kini terasa lebih hidup dari sebelumnya. Kegiatan sehari-hari penduduk desa menjadi lebih mudah dengan akses ke air bersih. Anak-anak tidak lagi sakit karena kualitas air yang buruk, dan para ibu bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkumpul dan berbagi cerita. Rudy merasa bangga melihat bagaimana kerja keras dan kebersamaan mereka membuahkan hasil. Suatu pagi, saat Rudy berjalan menyusuri jalan setapak, di desa, ia melihat Dika sedang membantu seorang nenek tua membawa air dari sumur. Melihat pemandangan itu, Rudy tersenyum. Dika yang dulunya skeptis, kini tampak lebih terbuka dan bersedia membantu orang lain. Ketika Dika melihat Rudy, ia menghampiri dengan senyum lebar. "Rudy, aku ingin berterima kasih padamu," katanya tulus. "Kau telah mengubah cara pandangku tentang banyak hal. Aku menyadari bahwa kita semua bisa melakukan hal-hal baik jika kita bersatu." Rudy merasa haru mendengar kata-kata Dika. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai komunitas," jawabnya dengan rendah hati. Kita semua memiliki potensi untuk membuat perubahan. Seiring waktu, Rudy terus mengorganisir pertemuan desa untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ia mendorong penduduk desa untuk berbagi ide dan solusi, serta saling mendukung satu sama lain. Dengan setiap pertemuan, rasa saling percaya dan persahabatan semakin tumbuh di antara mereka. Suatu hari, saat pertemuan berlangsung, Sari berdiri lagi untuk berbicara. "Sekarang kita sudah memiliki air bersih," katanya dengan semangat. "Bagaimana jika kita mulai berpikir tentang cara meningkatkan pertanian kita? Kita bisa menanam lebih banyak sayuran dan buah-buahan untuk dijual di pasar." Ide Sari disambut dengan antusias oleh penduduk desa lainnya. Mereka mulai berdiskusi tentang cara-cara meningkatkan hasil pertanian mereka dengan teknik yang lebih baik dan berkelanjutan. Rudy merasa bangga melihat bagaimana masyarakatnya semakin aktif dalam mencari solusi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Di tengah semua perubahan positif ini, Rudy tidak pernah melupakan naga suci, makhluk yang memberinya harapan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidupnya. Suatu malam, saat ia duduk di tepi sungai sambil merenung, ia merasakan kehadiran naga suci di dekatnya. "Naga suci," serunya penuh harap. "Apakah kau ada di sini?" Dalam sekejap, naga suci muncul dari balik pepohonan dengan sinar lembut yang menyoroti tubuhnya. "Aku selalu ada bersamamu, Rudy," jawabnya dengan suara tenang. "Aku datang untuk melihat bagaimana perjalananmu." Rudy merasa terharu melihat makhluk yang telah membantunya menemukan jalan hidupnya. "Terima kasih atas semua bimbinganmu," katanya tulus. "Tanpamu, aku tidak akan pernah menemukan keberanian untuk menghadapi tantangan." Ini, naga suci tersenyum lembut. "Kau telah melakukan pekerjaan luar biasa, Rudy. Namun ingatlah bahwa perubahan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, dari keberanian untuk mencintai dan peduli pada orang lain." Rudy mengangguk memahami makna kata-kata naga suci. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah tentang semua orang di desanya. Tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung dan tumbuh bersama sebagai komunitas. "Apakah ada lagi yang bisa aku lakukan?" tanya Rudy penuh harap. "Teruslah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu," jawab naga suci dengan bijaksana. "Jadilah inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang demi kebaikan bersama." Setelah percakapan itu, Rudy merasa semangatnya kembali membara. Ia tahu bahwa meskipun tantangan masih akan datang, ia tidak akan pernah menyerah pada impian dan harapannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi desanya. Dengan tekad baru dalam hati, Rudy kembali ke desanya dan melanjutkan perjuangannya, sebuah perjalanan menuju penemuan diri dan harapan baru yang lebih bermakna daripada sekadar kekayaan materi belaka. Bersama-sama dengan penduduk desa lainnya, Rudy membangun masa depan di mana setiap orang merasa dihargai dan dicintai tanpa memandang latar belakang mereka. Sebuah komunitas yang bersatu dalam cinta dan kebaikan. Dengan semangat baru membara dalam dirinya dan harapan akan masa depan yang lebih cerah, Rudy melangkah maju, siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang demi kebaikan bersama. Ia tahu bahwa bersama-sama mereka bisa menciptakan perubahan nyata, sebuah kehidupan di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk meraih impian mereka dan hidup dalam harmoni selamanya. Dan begitulah, kisah pemuda miskin yang sering dihina dan difitnah itu berakhir dengan kebangkitan harapan baru, sebuah perjalanan menuju cinta, persahabatan, dan keberanian yang tak tergoyahkan dalam menghadapi segala rintangan.